Di video sebelumnya, kami sudah cerita banyak soal camping ground Curug Hiji. Di video itu juga ada info bagaimana menuju Curug Hiji dan berapa biaya masuknya. Yuk yang belum nonton, disimak dulu biar lengkap infonya. Nah, kali ini kami akan langsung mengajak teman-teman hiking dari camping ground ke Curug Hiji dan Curug 2 dan 3. Loh, kok banyak? Jangan heran, aslinya malah sampai 9 curug. Tapi tentu semakin tinggi medannya semakin sulit dan semakin butuh banyak waktu. Nah, yang bisa sekalian jaraknya gak terlalu jauh adalah 3 curug ini. Pertama, mari kita menuju Curug Hiji. Barangkali ada yang belum tahu, Hiji dalam bahasa Sunda artinya satu. Gak heran dong ya, karena dia curug pertama yang akan kita lihat di kawasan ini. Perjalanan ke Curug Hiji dari camping ground cukup landai, hanya sedikit tanjakan. Setelah itu landai dengan pemandangan terbuka ke hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Perjalanan dari camping ground, jalan super santai, kira-kira makan waktu 20-30 menit lah. Treknya berupa bebatuan dan tanah. Di musim hujan akan sedikit becek. Di ujung trek, kita akan bertemu jembatan bambu. Dari situ, Curug Hiji sudah terlihat. Curugnya memang tidak terlalu tinggi, tapi asik banget buat main air. Ada area yang tidak dalam, cocok untuk anak-anak kecil, sementara area yang dekat curug cukup dalam, sekitar sedada orang dewasa. Bisa banget buat renang-renang seru. Airnya ya tentu saja jernih, bening parah sampai terlihat jelas dasar kolam.
Curug Hiji ini tidak pernah kering loh, kata pengelolanya. Bahkan di musim kemarau kemarin, Curug Hiji tetap mengalirkan air. Tuh, bukti nyata, hutan memang bagikan toren penyimpan air. Dari hutan inilah sumber-sumber air muncul. Airnya lalu mengalir terus ke sungai, termasuk sungai-sungai besar di kota seperti Ciliwung dan Cisadane. Kebayang nggak kalau hutan rusak, terus nggak ada lagi area penyimpan air? Setelah Curug Hiji, kita lanjut ke Curug 2. Treknya cukup ramah, sebagian sudah berupa tangga. Juga ada tali pembatas untuk berpegangan. Curug 2 lebih tinggi daripada Curug Hiji. Tentu bisa juga bermain air di bawah curugnya. Berhubung posisinya lebih atas, kejernihan airnya tentu lebih terjamin. Luas kolam di bawah air terjunnya lebih luas daripada Curug Hiji, tapi sebagian besar tidak dalam, tidak bisa untuk berenang. Cocoknya untuk main air bersama anak-anak kecil atau yang memang gak bisa berenang. Kalau lagi main air di curug, bayangkan kita lagi berendam aqua. Karena air yang dipakai dari sumber yang kurang lebih sama, mata air Gunung Salak. Jadi berasa mahalnya main-main di curug kan? Beda dengan di kolam renang yang berkaporit. Walau masing-masing ada keseruannya sendiri-sendiri sih.
Nah, selesai Curug 2 kita ke Curug 3 alias Curug 3. Beda dengan trek dari Curug Hiji ke Curug 2 yang cenderung santai, ke Curug 3 ini jalannya menanjak cukup terjal dengan trek bebatuan besar. Waktu kami ke sana, semak-semaknya sangat padat, mengingat trek ini memang sangat jarang dilalui orang. Belum banyak yang lewatin nggak? Jarang sih bang. Oh pantas. Karena terjalnya trek, sebagian besar orang memilih untuk sampai ke Curug 2 saja. Padahal trek terjal tersebut tidak terlalu panjang, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan dari Curug 2 menuju Curug 3. Kering nggak? Oh iya tinggi banget itu ya. Kalau di bawah sih ada. Di ujung trek semak-semak, kita akan menyusuri sungai kecil, menaiki bebatuan, untuk akhirnya sampai di Curug 3. Dibanding Curug Hiji dan 2, Curug 3 airnya sangat kecil. Beberapa cenderung hanya seperti rembesan yang mengaliri tebing. Tapi pemandangannya, si tebing tempat air terjun ini sangat tinggi, terlihat majestik dan tentunya masih sangat asri. Kolam di bawahnya juga ideal banget buat main air dengan jaminan kejernihan air yang lebih lagi karena letaknya paling atas di antara ketiga curug. Sementara curug di atasnya lagi sulit diakses. Susunan tebing yang dirambati pohon membuat tampilan Curug 3 ini jadi sangat dramatis. Apalagi kalau waktunya pas, ketika cahaya matahari masuk dari ketinggian di atas tebing. Anyway, teman-teman harap jangan lupa untuk menjaga setiap tempat wisata dengan baik. Jangan buang sampah sedikit pun walaupun hanya bekas gigitan bungkus permen. Kantongi, lalu bawa kembali turun untuk dibuang di tempat sampah. Juga dilarang mengotori aliran air terjun dengan memakai sampo atau sabun, apalagi buang air di aliran ini. Karena aliran air ini merupakan sumber air yang akan digunakan penduduk di bawah, bahkan sampai ke kota tempat tinggal kita.
Kalau sudah rusak kualitasnya dari atas, gimana dong nanti air yang sudah sampai ke bawah? Bareng-bareng ya kita berwisata, menikmati alam tanpa merusaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sekian dulu main-main kita ke 3 curug kali ini. Nantikan video-video berikutnya ya.